A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Hijatul Desni dengan NIM 2430203050 dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin MA dan Bapak Muhammad Baihaqi As-Salimi MH. Baik, di sini saya akan membahas tentang fikih siyasah dusturiyah. Sebelum saya menjelaskan apa itu fikih siyasah dusturiyah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara etimologi pengertian fikih. Fikih, siyasah, dan dusturiyah. Fikih berarti pemahaman mendalam, siyasah berarti mengatur atau memimpin, dan dusturiyah merujuk pada konstitusi atau dasar negara. Intinya, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fikih siyasah yang secara spesifik mengkaji kerangka dasar dan perundang-undangan negara. Nah, objek kajian utama fikih siyasah dusturiyah ini meliputi konstitusi atau dustur, ialah prinsip dasar negara, bentuk negara, dan kedaulatan. Yang kedua, legislasi atau tasyri'iyah, ialah mekanisme pembentukan undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai syariat dan maqasid syariah, tujuan syariat. Yang ketiga, kelembagaan negara, ialah hubungan timbal balik antara pemimpin, rakyat, dan lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu, fikih siyasah dusturiyah bertujuan menciptakan tatanan negara yang adil. Adil di sini adalah menjamin kesetaraan di hadapan hukum, equality before the law. Lalu, pemimpin bertanggung jawab penuh kepada rakyat dan Tuhan, dan kekuasaan harus dijalankan berdasarkan permusyawaratan. Ini sangat penting ya guys, dalam konteks Indonesia, fikih siyasah dusturiyah memungkinkan kita menilai apakah kebijakan dan undang-undang kita sudah benar-benar mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan sesuai dengan semangat ajaran Islam dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini saya akan membawakan isu kontemporer tentang fikih siyasah dusturiyah terhadap demokrasi dan hak asasi. Isu kontemporer yang paling relevan dalam kajian fikih siyasah dusturiyah adalah relasi antara Islam dan demokrasi. Banyak akademisi melihat konvergensi dan yang signifikan, bukan politik, prinsip inti demokrasi kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan akuntabilitas kekuasaan memiliki resonansi kuat dengan prinsip-prinsip konstitusional Islam. Coba kita lihat prinsip demokrasi dalam Islam itu, paralel dengan konsep parlemen atau perwakilan rakyat. Keadilan sosial yang dikejar syariat adalah roh dari negara hukum demokratis. Fikih dusturiyah hadir sebagai kerangka normatif yang memastikan demokrasi kita tidak kebablasan atau tidak boleh melanggar prinsip dasar tauhid dan harus berorientasi pada maqasid syariah, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tantangan kontemporer lainnya adalah bagaimana fikih dusturiyah merespon isu hak asasi manusia universal, terutama yang berkaitan dengan kebebasan beragama, hak minoritas, dan kesetaraan gender di dalam bingkai hukum positif. Di satu sisi, Islam sudah punya konsep HAM-nya sendiri yang disebut hak al-insan. Siyasah dusturiyah harus memastikan hak-hak dasar warga negara, baik muslim maupun non-muslim, terlindungi dalam konstitusi. Misalnya, isu kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Fikih dusturiyah akan meninjaunya dari kaidah al-mursalah atau kemaslahatan yang tidak diatur eksplisit dan prinsip demokrasi. Penerapan fikih dusturiyah kontemporer harus mampu menjawab sejauh mana undang-undang kita membatasi hak demi ketertiban umum dan apakah pembatasan itu adil menurut syariat dan konstitusi. Misalnya, dalam konteks Indonesia, bagaimana kita meninjau regulasi tentang akses informasi publik
atau transparansi anggaran dari kacamata fikih Dusturiyah yang menekankan prinsip akuntabilitas dalam keadilan substantif. Secara ringkas, fikih siasah Dusturiyah bukan sekedar warisan klasik, melainkan alat analisis yang vital untuk meninjau legitimasi dan keabsahan hukum negara di era modern. Tujuannya adalah memastikan setiap perumusan hukum, setiap kebijakan berakar pada keadilan dan kemaslahatan yang merupakan esensi dari ajaran Islam dan konstitusi. Jadi, sebagai mahasiswa, kita perlu berhenti melihat fikih siasah Dusturiyah sebagai mata kuliah teori belaka. Ini adalah pisau analisis kita untuk mengkritisi dan ikut serta dalam menciptakan tata kelola negara yang adil, transparan, dan benar-benar pro-rakyat, sesuai dengan spirit rahmatan lil alamin. Mempelajari fikih siasah Dusturiyah berarti terlibat aktif dalam pembangunan konstitusi yang berkeadilan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang fikih siasah Dusturiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.